Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini adalah pertemuan pertama di kelas 10. Nah, hari ini kita belajar sosiologi. Nah, di bab pertama ini membahas tentang perubahan sosial. Mari kita belajar tentang perubahan sosial. Nah, sebelum kita membahas tentang perubahan sosial, kita harus mengetahui dulu istilah dari sosiologi. Istilah sosiologi itu adalah ditinjau secara etimologis ya. Berasal dari bahasa Latin, yaitu bahasa sosiologi itu berasal dari kata pertama socius yang berarti teman atau kawan. Sedangkan logos berasal dari bahasa Yunaninya, itu artinya adalah berbicara. Jadi kalau kita satukan, yaitu kalau arti sosiologi kita artikan dalam bahasa Indonesia, yaitu adalah teman bicara. Jadi di sini belajar tentang sosiologi berarti kita membicarakan teman. Jadi biasanya di ilmu sosiologi ini adalah membahas tentang perubahan yang dialami oleh makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu siapa? Yaitu manusia, hewan, dan tumbuh. Nah, karena kita sudah tahu arti dari ilmu sosiologi itu apa, itu adalah ilmu yang membicarakan tentang perubahan sosial. Sosialnya itu adalah makhluk hidup. Jadi, siapa yang mengungkapkan pertama kali? Nah, ilmu sosiologi, siapa yang memaparkan bahwa ilmu sosiologi itu adalah sebuah perubahan sosial? Nah, ini dikemukakan oleh salah satu filosofi Yunani yang bergelut di ilmu sosial, yaitu yang bernama Auguste Comte. Nah, Auguste Comte ini selalu dijuluki pada para ilmuwan atau para makhluk sosial itu adalah sebagai bapak sosiologi. Nah, kita tahu dulu kenapa beliau ini dijuluki sebagai bapak sosiologi. Kita ketahui dulu biodata beliau. Nah, beliau ini Auguste Comte ini adalah lahir pada 19 Januari 1798. Nah, di Montpellier. Jadi beliau ini dilahirkan di Montpellier. Nah, beliau berkebangsaan Prancis. Nah, di umur 59 tahun beliau wafat. Nah, wafatnya itu pada tanggal 5 September 1857. Nah, di sini kenapa beliau dijuluki sebagai bapak sosiologi? Karena beliau adalah pakar pertama dari ilmuwan filosofi yang mengembangkan dan memberikan nama bahwa sosiologi itu adalah membahas tentang perubahan sosial. Nah, menurut Auguste Comte itu adalah dalam perubahan sosial ada namanya teori evolusi. Jadi teori evolusi ini terbagi menjadi 3. Nah, jadi perubahan makhluk sosial itu bertahap. Nah, misalnya pertama di teori evolusi ini
Auguste Comte mengemukakan bahwa ada 3 tahap yang dilalui oleh teori evolusi tersebut, yaitu pertama unilinear theory of ovulation, kedua universal theories of ovulation, 3 multi-net theory of evolution. Jadi mari kita bahas satu persatu dari teori evolusi ini. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu bahwa teori unilinear atau bisa disebut unilinear theory of evolution itu adalah beliau mengungkapkan bahwa manusia akan mengalami perubahan dari tahap ke tahap, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Maksudnya di sini manusia itu mengalami perubahan. Nah, karena adanya interaksi antar sosial, karena kita makhluk hidup ya, perlu kita bersosialisasi dengan orang lain. Karena di setiap kehidupan manusia itu pasti membutuhkan orang lain. Tidak mungkin kita hidup di dunia hanya sendiri. Ada namanya saling berinteraksi dan berkelompok. Di perubahan unilinear ini adanya perubahan tahap ke tahap. Nah, perkembangan di kelompok sosial. Nah, perkembangannya seperti apa? Seperti mulai dari dia mulai masyarakatnya primitif, sendiri-sendiri. Misalnya kalau di masa Yunani kuno, di mana mereka itu kehidupannya itu hanya mencari makanan sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Tapi di perubahan di unilinear ini, di mana manusia itu mulai berinteraksi dengan orang lain. Nah, berinteraksinya dengan cara apa pada saat itu? Yaitu adanya sistem barter. Barter itu di situ manusia saling menukar barang. Nah, jadi saling menukar barang, misalnya si Ani mempunyai padi, sedangkan si Budi mempunyai sayuran. Dia menanam sayur, sedangkan Ani menanam padi. Karena mereka mulai dia ingin berinteraksi dengan orang lain. Nah, terlintaslah pikiran mereka bahwa dia adanya sistem pertukaran barang, misalnya. Jadi di situ belum ada namanya uang ya, belum. Jadi pada perubahan unilinear ini belum ada, tapi ada tahapnya sudah. Nah, di mana manusia itu mulai berkembang, mulai menggunakan pola pikirnya untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, itulah secara singkat dari teori unilinear ya, di teori evolusi tersebut. Nah, di pertama tadi kita membahas tentang perubahan evolusi ya. Sekarang kita membahas poin yang kedua, yaitu teori konflik. Nah, ini adalah teori konflik. Ada yang tahu tentang konflik? Konflik itu adalah sebuah pertentangan antar kelas, antar kelompok di masyarakat. Biasanya terjadinya konflik sosial di masyarakat itu adalah bertentangan dengan pendapat atau kepercayaan. Jadi di sini semulanya karena manusia mulai berkembang, akhirnya karena mereka mulai dari berkelompok, nah karena mereka mulai beda pendapat, akhirnya terjadi konflik di sini. Jadi di teori ini, dari teori evolusi ke teori konflik,
karena manusia itu mulai berkembang, ada yang pola pikir manusia kan pastinya berbeda-beda, tidak mungkin satu ya. Pola pikir kita dengan orang lain itu pasti beda. Jadi misalnya kita anggap ini adalah baik, belum tentu orang lain itu menganggap sesuatu itu baik. Nah, di sini karena kita beda pendapat, akhirnya terjadilah pertentangan antar kelompok. Nah, jadi Ibu menjelaskan di sini secara singkat saja ya. Jadi kalian hanya perlu tahu. Jadi pembahasan berikutnya kita gali lagi lebih dalam tentang teori evolusi dan teori konflik. Nah, menurut pendapat para ahli lain. Jadi di sini kita hanya membahas satu pendapatnya saja. Berarti hanya pendapat Agus Comte. Jadi kalau kita pikir secara logis ya, pendapat beliau ini kita bisa ambil, tapi tidak semua pendapat beliau ini disetujui dengan orang lain, kan? Nah, ini adalah salah satu contoh pendapat beliau ini memang kita ambil. Ini ada sistem kebenarannya ya. Tapi karena manusia itu mulai berkembang, otomatis ada pendapat lain dari pendapat Comte ini, ada pendapat para ahli lain. Jadi kita pertemuan berikutnya kita bahas lagi pendapat para ahli lain. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Nah, Ibu akan memberikan di slide kedua, itu di slide ini adalah tugas, tolong dikerjakan. Semoga apa yang Ibu jelaskan salah hilap Ibu meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat belajar, good luck.